Bab 1131. Yejunlin meninggalkan anak istrinya dan menghilang. Ye Junlin, yang sedang dalam perjalanan ke utara, tiba-tiba menelepon. Suara ini juga memecah kesunyian selama 2 jam, dan semua mata tertuju pada Ye Junlin sendirian. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dan melihat kata, "Istri," di atasnya. Ye Junlin hanya ingin menekan tombol sakelar, tetapi dia ragu-ragu. Kusut. Berjuang. Pembuluh darah biru Ye Junlin meledak, dan wajahnya mengerikan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk tidak menjawab. Selama panggilan itu dijawab, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan dia tidak bisa pergi. Sebenarnya ini adalah pilihan baginya. Apakah memilih pergi ke utara atau memilih Liziran dan ibunya? Istana Raja Darah mengamuk. Lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia adalah seorang pejuang, dewa perang di negara Daxia. Di saat krisis, tidak ada pilihan. Sejak zaman kuno, kesetiaan dan bakti tidak bisa menjadi keduanya. Demi Daxia, dia harus pergi ke utara. Pertama negara, lalu rumah. Dia harus menjaga negara. Sebelum Daxia, dia harus menyerahkan istri dan ibunya. Ye Junlin memegang telepon dengan erat sampai meledak. "Bu, maafkan aku. Anakmu tidak berbakti. Aku tidak bisa melindungimu. Ziran, maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu lagi. Anakku, maafkan aku. Ayahmu tidak akan bisa menyaksikan kelahiranmu." Ye Junlin menahan emosinya. Katanya dalam hati. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan dia tidak punya waktu untuk melindungi Liziran dan beberapa orang. Mencari seseorang untuk sementara, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, musuh terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa menanganinya sama sekali. Dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, segera bergegas ke utara, hancurkan Istana Raja Darah, dan kembali secepat mungkin. Dia ingin mempersingkat waktu seminimal mungkin. Hah, aneh. Kenapa Junlin tidak menjawab telepon? Liziran membuat beberapa panggilan berturut-turut, tetapi Ye Junlin tidak menjawab. Dia tenggelam dalam hatinya. Sudah memiliki firasat buruk. Tidak menjawab telepon. Zhou Yingying juga mencoba menelepon Ye Junlin. Hasilnya adalah telepon yang Anda panggil dimatikan. Ini. Hati Zhou Yingying menegang. Wajah Lizian menjadi jelek. Bagian depan ada di telepon dan tidak ada yang menjawab. Dan sekarang langsung dimatikan. Ini menunjukkan bahwa Ye Junlin disengaja. Dia tidak mau menjawab telepon. Itu masalah besar. Itu mungkin sisi yang paling tidak ingin dia lihat. Wu Mulan dan beberapa orang menelepon Ye Junlin satu demi satu, tetapi mereka semua dimatikan. Lihat. Aku benar-benar meramalkan bahwa Ye Junlin takut oleh keluarga Ye. Wu Mulan berkata dengan dingin. Ye Junlin pasti kabur kali ini. Tidakkah kamu menyadari bahwa setelah Ye Lingtian memberi peringatan, Ye Junlin menghilang? Sudah beberapa jam. Dia pasti kabur. Zhang Wentao mencibir. Semua orang memikirkannya. Hal ini sangat. Begitu Ye Lingtian pergi setelah peringatan, Ye Junlin menghilang. Zhou Yingying, bukankah kamu mengatakan bahwa putramu adalah seorang lelaki langit? Dia tidak akan pernah melarikan diri. Sekarang, bagaimana dengan yang lain? Beri kami penjelasan yang masuk akal. Setengah langkah, aku tidak sabar untuk pergi ke toilet dan ikuti. Sudah beberapa jam, dan telepon masih mati. Zhao Jiangwo dan Li Tianhao berkata berturut-turut. Tapi analisis mereka masuk akal. Zhou Yingying tidak bisa membantah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia berpikir dalam hati, "Nak, kamu tidak boleh seperti Ye Lingtian, meninggalkan istri dan anak-anakmu dan melarikan diri. Saya mengirim seseorang untuk mencari, tetapi saya tidak melihat jejak Ye Junlin." Li Wenyuan bergegas dalam marah. Bab 1132. Jika ada seorang ayah pasti ada seorang putra. Mendengar bahwa Ye Junlin menghilang, Li Wenyuan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Jejak kaki Ye Junlin tidak ditemukan dimanapun. Orang tua Xiao Qin juga menghubungi keluarga Xiao untuk mencari jejak Ye Junlin. Keluarga Xiao mencari-cari dan tidak menemukannya. Selain itu, keluarga Xiao juga tahu identitas Ye Junlin. Tidak ada yang tahu kemana Ye Junlin pergi.
Mendengar fakta ini, tubuh Li Ziran bergetar. Mustahil. Ye Junlin tidak akan meninggalkanku. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan meninggalkanku. Li Ziran berkata dengan pasti. Zhou Yingying mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, saya percaya pada anak saya. Dia tidak bisa pergi." Saya kira itu hanya sesuatu. Dua orang di dunia yang paling percaya pada Ye Junlin adalah mereka berdua. Apakah kamu masih berfantasi? Fakta ada di depan matamu. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kenapa dia mematikan telepon? Kenapa dia pergi begitu lama? Kamu tahu itu lebih baik daripada orang lain. Li Ziran dan Zhou Yingying saling memandang, menunjukkan ketidakberdayaan. Meskipun mereka percaya pada Ye Junlin, kebenarannya kejam. Biarkan aku bertanya pada Ziking. Dia seharusnya tahu kemana perginya Ye Junlin. Li Ziran langsung memikirkan Fang Ziking. Ah, aku tidak tahu. Apa? Bosnya sudah pergi. Nada suara Fang Ziking sangat terkejut. Boom. Hati Li Ziran menjadi jauh lebih dingin. Ziking, aku tidak bisa menemukan Ye Junlin di sini. Sepertinya dia menghilang. Dia masih tidak menjawab telepon. Kamu dapat menemukan cara untuk menemukannya. Fang Ziking segera pergi mencari permintaan Li Ziran. 10 menit kemudian, panggilan telepon Fang Ziking datang. Ziran, saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Dan saya akan memberitahu Anda beberapa berita buruk. Astaga. Hati Li Ziran tenggelam. Saya baru saja menghubungi Tuan Lu Nangxuan, tetapi informasi kontaknya dibatalkan. Saya memeriksa lagi, dan informasi kontak Ye Junlin semuanya dibatalkan. Karena Ye Junlin dan yang lainnya akan menerima pesanan tingkat tertinggi. Itu sangat rahasia. Jadi informasi sebelumnya harus dihapus. Menghapus nomor adalah operasi paling dasar. Ketika Fang Ziking selesai berbicara, telepon Li Ziran jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Berita itu seperti sambaran petir baginya. Saya ingat bahwa Ye Junlin mengatakan bahwa Lu Nangxuan adalah saudara laki-lakinya yang terbaik, hampir tidak dapat dipisahkan. Sekarang Lu Nangxuan juga berada dalam situasi yang sama. Itu berarti fakta bahwa Ye Junlin menghilang dan melarikan diri telah diselesaikan. Ziran, apa kamu mendengarnya? Ye Junlin benar-benar kabur. Dia kabur dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak peduli dengan perusahaannya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu percaya padanya dan tidak akan meninggalkannya. Bagaimana dengan sekarang? Dan kamu, Zhou Yingying, bagaimana kabar putramu? Apakah kamu melihatnya? Ini konyol. Meninggalkan anak-anakmu di saat yang kritis. Menghadapi tuduhan dari semua orang, Li Ziran dan Zhou Yingying menundukkan kepala mereka dan tidak berbicara. Mereka benar-benar tidak berdaya untuk membantah. Bagaimanapun, fakta ada di depan Anda. Semua bahasa begitu pucat. Ziran, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu melihat orang yang salah. Singkatnya, Ye Junlin telah mengikuti karakter ayahnya, dan itu normal untuk meninggalkanmu. Li Wenyuan berkata. Semua orang merasa lega. Jika ada ayah, pasti ada anak. Ye Lingtian dapat meninggalkan istri dan anak-anaknya. Begitu juga Ye Junlin. Bahkan Zhou Yingying tidak bisa membantahnya. Apakah Ye Junlin benar-benar sama dengan Ye Lingtian? Tidak. Aku masih tidak percaya. Aku akan menemukannya. Aku tahu suatu tempat. Aku pasti bisa menemukannya. Li Ziran bangkit. Bab 1133. Tidak layak menjadi seorang pria. Segera, kelompok Li Ziran datang ke ibu kota provinsi. Langsung ke kompleks teater. Meskipun tempat ini bobrok, Li Ziran mengerti bahwa ini adalah base camp Ye Junlin. Ini berisi rahasia Ye Junlin. Apalagi ketika beberapa saudara laki-lakinya tinggal di sini. Tetapi setelah datang ke kompleks zona perang, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bahkan anjing-anjing di halaman pun hilang. Lihat debunya. Sudah lama tidak ditempati. Ini. Ye Junlin bahkan tidak ada di sini. Li Ziran tidak bisa membayangkan kemana dia pergi. Saat ini, Zhou Yingying mendapat kabar dari Jianghai. Tidak ada keberadaan Ye Junlin di Jianghai. Kali ini, sepenuhnya dipastikan bahwa Ye Junlin telah menghilang. Mata Li Ziran menjadi hitam, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan lemah. Ziran. Semua orang bergegas dengan panik.
Ketika Li Ziran bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Ziran, kamu harus bertahan. Perhatikan tubuhmu. Zhou Yingying meraih tangan Li Ziran dan menangis. Berhenti berpura-pura di sini. Kamu sama dengan putramu. Pergi dari putriku sekarang. Zhao Yalan mengutuk dengan marah, menarik Zhou Yingying pergi. Bu, berhenti berdebat. Jangan salahkan dia. Ini tidak ada hubungannya dengannya, Bu. Saran Li Ziran. Ini semua salah Ye Junlin. Ini binatang buas. Oke, kami telah menerima pengabaian Ziran, tetapi bahkan meninggalkan ibunya. Apa ini bukan binatang? Wu Mulan memarahi dengan marah. Kepergian Ye Junlin yang tiba-tiba menjerumuskan keluarga Li Zhao ke dalam kemarahan yang tak berkesudahan. Kebetulan Ye Lingtian datang untuk memperingatkannya. Pada saat ini, Ye Junlin pergi, sama seperti keluarga Ye yang ketakutan. Seorang pengecut. Seorang munafik. Bukan laki-laki. Tidakkah orang seperti Ye Junlin merasa sedikit malu? Dia lari untuk hidupnya sendiri, meninggalkan ibu, istri dan anaknya yang belum lahir. Sungguh binatang. Ye Junlin malu. Dia tidak layak menjadi pria, suami, atau ayah. Zhang Wentao dan beberapa orang memarahi berulang kali. Wu Xiao berdiri untuk membela citra Ye Junlin. Tuan Ye pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia akan segera kembali. Karena Wu Xiao tahu identitas Ye Junlin, dia menduga bahwa Ye Junlin harus berurusan dengan sesuatu. Mendengar kata-kata Wu Xiao, mata Li Ziran menjadi berwarna. Ya, Junlin pasti menangani suatu masalah. Aku yakin dia tidak akan meninggalkanku. Bahkan nomornya telah dibatalkan. Dia tidak bisa kembali. Dia mampu mengatasi masalah sebelumnya. Tetapi kali ini keluarga Ye bertekad untuk membunuhnya. Jadi dia hanya bisa melarikan diri. Wu Mulan dan beberapa orang memberi Li Zidie dengan air dingin. Li Ziran keras kepala. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya pikir Ye Junlin akan segera kembali. Saya percaya padanya dan tidak akan meninggalkan saya. Kembali. Tidak mungkin. Jika Anda tidak pergi diam-diam, Anda tidak akan membatalkan nomornya. Li Ziran memandang Zhao Yalan dan tersenyum dan berkata, Ibu dan Ayah, apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Li Wenyuan bertanya. Hanya bertaruh apakah Ye Junlin bisa kembali dalam waktu 1 bulan. Jika dia kembali, kalian semua harus meminta maaf padanya. Kata Li Ziran. Oke. Jika dia tidak kembali, aku yakin dia meninggalkanku. Li Ziran mengambil kepercayaannya pada Ye Junlin untuk berjudi. Bab 1134. Pergi ke luar negeri setelah Januari. Mari kita tunggu dan lihat. Dalam 1 bulan, bahkan jika dia memiliki masalah lain, dia harus sudah menyelesaikannya. Li Wenyuan langsung setuju. Mereka memenangkan taruhan. Faktanya, ketika fakta ini terungkap, semua orang tahu bahwa Ye Junlin tidak pernah kembali. Hanya saja Li Ziran terlalu mempercayai Ye Junlin. Memiliki beberapa harapan untuknya. Menunggunya selama sebulan adalah semacam penghiburan psikologis dan kepercayaan pada Ye Junlin. Kebetulan jika Ye Junlin tidak kembali dalam sebulan, kami akan membawamu ke luar negeri untuk melahirkan bayi, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Wu Mulan tampak bersemangat. Li Ziran mengangguk. Oke, jika dia tidak kembali selama sebulan, aku akan pergi ke luar negeri untuk melahirkan bayi. Aku akan menyusahkan kakak iparku untuk menghubungi orang baik. Jangan khawatir. Itu hanya masalah kata-kata saya. Li Wenyuan ragu-ragu, tetapi masih berkata, Ziran, Anda harus mempertimbangkan nama keluarga anak Anda. Klan Ye di ibu kota jelas melarang nama keluarga anak itu. Jika Anda bersikeras untuk pergi dengan cara Anda sendiri, itu dapat menyebabkan masalah. Saya pikir lebih baik untuk mengikuti nama keluarga Anda. Li Ziran mengangguk. Oke, jika Ye Junlin tidak kembali selama sebulan, maka anak itu akan memiliki nama belakang saya. Sekarang ada 1 bulan batas waktu untuk semuanya. Zhou Yingying menangis sambil berdiri di sampingnya. Nak, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Jika kamu tidak kembali, anakmu akan memiliki nama keluarga Li. Tapi setelah Ye Junlin menghilang, ada hal baik lainnya. Misalnya, kekuatan pengambilan keputusan grup Yunting diserahkan kepada Li Ziran.
Dan 100 raksasa teratas di Jiangbei mengancam bersumpah untuk melindungi Li Ziran dan mematuhi Li Ziran. Ini adalah kenyamanan bagi Li Ziran. Dia menantikan periode Januari. Dia merasa bahwa Ye Junlin akan kembali. Pada saat ini, Ye Junlin telah datang ke ujung utara-utara. Itu sudah bertarung dengan Istana Raja Darah. Kali ini, Istana Raja Darah memang lebih kuat dari 3 tahun lalu. Ketika Ye Junlin dipindahkan dari Jiangbei, banyak mata dari luar negeri memperhatikan Li Ziran dan Zhou Yingying. Di pulau seberang laut, atau sekelompok orang dengan warna kulit berbeda sedang bernegosiasi. Orang yang memimpin pertemuan itu adalah Watanabe Tenichi, penasihat militer besar kerajaan Yang. Bahkan jika Ye Junlin dipindahkan, mereka masih tidak berani bertindak gegabah. Harus dipastikan bahwa Ye Junlin benar-benar pergi. Mereka baru saja mendapat berita bahwa Ye Junlin telah tiba di ujung utara dan bertarung melawan Istana Raja Darah. Tapi mereka masih tidak berani bertindak segera. Anda harus bernegosiasi dengan baik dan mengumpulkan informasi sebelum Anda berani. Tuan Watanabe, saya sarankan untuk mengambil tindakan segera dan mengirim seseorang untuk menyelinap ke Daxia untuk menangkap mereka kembali. Seseorang mendesak, dan mereka sudah tidak sabar. Watanabe Tianyi menggelengkan kepalanya. Tidak. Orang-orangku menemukan bahwa Li Ziran dan yang lainnya masih dijaga oleh para ahli. Mungkin ada jebakan lain yang menunggu kita. Bahkan jika kita menangkap orang, kerugiannya tetap hebat. Yang lain segera bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dewa Perang Kunlun telah dipindahkan. Dapatkah kesempatan bagus seperti itu dilewatkan? Tidak. Saya mendapat kabar, sebulan kemudian, Li Ziran akan meninggalkan Daxia dan datang untuk melahirkan di luar negeri. Lalu, Watanabe Tenichi menunjukkan senyum yang tak terduga. Benarkah? Kita mungkin tidak dapat melakukan apapun di Daxia. Tetapi selama kita meninggalkan Daxia, bukankah kita melakukan apa yang kita inginkan? Kerumunan menunjukkan kegembiraan. Oke, semuanya mempersiapkan dengan baik. Selama Li Ziran meninggalkan Daxia, saya akan segera melakukannya. Watanabe Tianichi telah membuat rencana yang terperinci dan tepat. Bab 1135, tidak menunggunya. Mereka tidak tahu bahwa bahaya terbesar datang secara diam-diam. Bahaya ini bukan keluarga Ye. Dan di luar negeri. Zhang Wentao berpikir dia memiliki jaringan kontak yang luas di dalam dan luar negeri. Sedikit yang mereka tahu bahwa setiap gerakannya sekarang dikendalikan oleh banyak orang. Li Ziran tidak bisa berpikir bahwa sebulan kemudian, itu akan banyak berubah. Tapi untuk saat ini dia aman. Duan Tianyang dan banyak lainnya diam-diam melindungi mereka. Dan mereka harus melindungi Li Ziran bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Kebetulan ada Zi Jinwei lain yang sedang beristirahat. Jadi Li Ziran aman untuk saat ini. Duan Tianyang sangat khawatir ada musuh yang kuat datang. Tetapi perintah rahasia yang dipindahkan Ye Junlin adalah tingkat tertinggi, yang berarti bahwa masalah ini perlu dirahasiakan. Dia tidak berani memberitahu orang lain. Hanya bisa bertahan. Segera, berita tentang hilangnya dan melarikan diri Ye Junlin menyebar ke klan Ye di ibu kota. Kami benar-benar terkena itu. Apakah anak ini benar-benar melarikan diri? Ye Lingtian dan Ye Chen sangat terkejut. Keduanya mengatakannya dengan santai pada awalnya. Tetapi mereka tidak berharap itu menjadi kenyataan. Ye Junlin telah melarikan diri sekarang. Bahkan panggilan telepon telah dibatalkan. Dia mendengar jawaban positif. Ye Lingtian tersenyum. Ini Zhou Yingying, putramu. Pengecut. Pengecut. Masih ingin menjadi anakku. Apakah kamu memenuhi syarat? Ye Chen menghela nafas. Saya pikir dia pria yang baik. Mengatakan bahwa tantangan akan datang tantangan. Saya tidak menyangka akan ditakuti oleh peringatan ayahmu. Itu dia. Masih ingin menjadi anggota klan Yeku. Ini benar-benar memalukan. Nama keluarganya Ye adalah aib terbesar bagi klan Ye. Malu. Aku takut terlalu memalukan. Orang-orang dari klan Ye mencibir dan mencibir. Mereka awalnya tinggi di atas. Dan serangkaian perilaku keras Ye Junlin. Di mata mereka. Seperti reptil dan semut yang berjuang. Hari ini. Reptil dan semut langsung ditakuti. Mereka secara alami lebih menghina. Apakah kamu masih ingin bertaruh melawanku? Apakah kamu ingin menantang keluarga Ye?
Apakah kamu ingin kami menyesalinya? Ini konyol. Ye Lingtian berkata. Cener, periksa di mana anak ini melarikan diri. Oke, aku harus menemukannya. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Aku ingin dia dipaku di tiang rasa malu. Itu akan menjadi lelucon sepanjang musim panas. Mata Ye Chen penuh dengan rasa dingin. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Junlin tidak muncul lagi. Dia seperti menguap dari dunia. Tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Selama ini, keluarga Li Zhao dan Fang Ziqing mempercayakan orang untuk menemukan keberadaan Ye Junlin. Tapi tidak menemukan apa-apa. Bukan hanya mereka. Bahkan Ye Chen tidak bisa menemukan jejak sedikit pun. Dapatkah Anda menemukannya? Ini adalah tingkat kerahasiaan tertinggi. Dan anehnya mereka tidak bisa mengetahuinya. Benar-benar aneh. Ye Junlin melarikan diri secara diam-diam. Aku mencoba yang terbaik namun tidak menemukan apapun. Ye Chen sangat bingung. Ngomong-ngomong, anak ini benar-benar hilang dari pandangan. Aku benar-benar akan mati karena tertawa. Ye Lingtian tidak bisa menahan tawa. Dia ingat semua retorika yang Ye Junlin dan Zhou Yingying katakan padanya sebelumnya. Sekarang sepertinya satu demi satu lelucon. Ye Junlin telah menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, sudah hampir sebulan. Tinggal 1 hari lagi menuju Januari. Li Ziran menyeret tubuhnya yang berat dan masih menunggu. Nantikan kemunculan hero yang tak tertandingi itu. Bulan ini, dia telah menunggu. Ziran menyerah. Dia tidak datang. Pada malam hari, Ye Junlin tidak pernah muncul. Boom. Fantasi dan harapan Li Ziran hancur. Bab 1136. Dia bukan lagi suamiku. Dia telah menunggu selama 30 hari. Tapi dia menunggu kembalinya Ye Junlin. Dia benar-benar menghilang. Poin jeleknya adalah dia meninggalkan istri, anak perempuan dan ibunya dan melarikan diri sendiri. Semua orang mengerti. Dalam hal ini, 1 bulan tidak muncul. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Bahkan jika Li Ziran percaya pada Ye Junlin lagi, dia harus menerima kenyataan ini. Ye Junlin benar-benar pergi. Li Ziran sangat tenang, tidak menunjukkan kemarahan. Hanya 2 garis air mata yang mengalir di pipinya. Puff. Mata Zhou Yingying menjadi gelap dan dia pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ye Junlin akan meniru Ye Lingtian untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya demi keuntungannya sendiri. Wu Xiao dan Zhao Yuan cemas. Mereka menduga bahwa Ye Junlin pasti memiliki tugas, jadi dia akan pergi tanpa pamit. Tapi mereka tidak bisa langsung mengatakan identitas Ye Junlin. Hanya terburu-buru. Bahkan, hilangnya Ye Junlin adalah hal yang baik. Jika dia ada di sana, itu akan buruk bagi kita, terutama keluarga Ye. Zhao Jiangwo dan Li Tianhao hampir bersorak. Itu benar. Ye Lingtian berkata saat itu bahwa selama anak itu tidak memiliki nama keluarga Ye, tidak apa-apa. Wu Mulan juga sangat bersemangat. Meskipun tidak dapat mendaki keluarga Ye di ibu kota. Tapi sekarang Yunting Group dan 100 raksasa teratas di Jianghai ada di tangan Li Ziran. Cukup. Ini berkali-kali lebih baik daripada yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ziran, terima saja kenyataan ini. Ye Junlin benar-benar meninggalkanmu. Kamu harus melepaskannya dan memulai hidupmu lagi. Ya, biarkan dia pergi demi anak di perutmu. Semua orang membujuk. Li Ziran, aku sekarang percaya bahwa Ye Junlin meninggalkanku. Dia benar-benar melarikan diri. Ziran menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, Ibu dan ayah, aku kalah taruhan denganmu. Kali ini, dia terluka parah oleh Ye Junlin. Benar-benar patah hati. Dalam 6 tahun, Li Ziran tahu bahwa Ye Junlin dijebak. Jadi dia terus menunggu. Tapi kali ini situasinya benar-benar berbeda. Zhou Yingying, yang bangun, menangis. Semuanya berjalan ke arah yang tidak ingin dia lihat. Segera kembali, nak. Li Ziran melirik semua orang dan berkata, mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa Li Ziran tidak akan ada hubungannya dengan Ye Junlin. Dia bukan lagi suami saya, atau ayah dari anak saya di perut. Tidak. Zhou Yingying berteriak, tetapi tidak berhasil. Kedua, setelah anak dalam perutku lahir, nama keluarganya adalah Li. Ketiga, mulai sekarang,
Aku akan pergi ke luar negeri untuk mempersiapkan kehamilan sampai anak itu lahir. Li Ziran mengumumkan 3 pilihan tersulit dalam hidupnya. Tapi dia mengatakannya dalam satu tarikan napas. Karena orang yang menemani dan menjaganya seumur hidup justru mundur, meninggalkannya dan lari. Oke, itu bagus. Ziran, kamu akhirnya melihatnya. Setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya melihat wajah asli Ye Junlin. Lihat saja sifat Ye Junlin sebagai binatang buas. Zhao Yalan dan yang lainnya sangat bersemangat. Dan kamu, segera tinggalkan sisi Ziran. Mulai sekarang, keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Terutama anak di perut Ziran juga tidak ada hubungannya denganmu. Mata Wu Mulan tertuju pada Zhou Yingying. Bu, Bibi, pergi. Kembali ke Jianghai. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Li Ziran mengganti namanya menjadi Zhou Yingying. Dia juga ingin memutuskan hubungan dengan Zhou Yingying. Bab 1137. Penyergapan dari semua sisi. Ziran, biarkan aku menjagamu. Aku sudah terbiasa menjagamu selama periode waktu ini, jadi masih baik bagiku untuk tinggal. Belum lagi, aku ingin menebus Ye Junlin. Bagaimana setelah anak itu lahir? Bisakah aku pergi? Zhou Yingying memohon. Zhao Yalan dan Li Wenyuan juga berkata, ya, pertahankan dia. Dia menjagamu dengan baik. Akhir-akhir ini, Zhou Yingying telah merawat Li Ziran dengan cermat. Semuanya dilakukan secara pribadi. Mengurus semua yang dilakukan Li Ziran. Mereka semua menonton. Zhao Yalan bertanya-tanya apakah dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada pengasuh juga. Nah, pelihara dia. Jaga dia baik-baik. Wu Mulan pun melepaskannya. Tanpa diduga, Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak. Bibi Zhou harus pergi. Terima kasih telah merawatku begitu lama. Tapi, Bibi Zhou, jangan khawatir. Kamu bisa melihat anak-anak di masa depan. Tentu saja, lebih baik tidak datang. Arti Li Ziran sangat sederhana. Zhou Yingying dapat datang untuk melihat anak itu. Tetapi dia tidak mengakui bahwa itu adalah cucunya. Sikap Li Ziran begitu tegas. Ini di luar ekspektasi semua orang. Kalau begitu dengarkan Ziran. Cepat pergi. Keluargamu tidak memiliki kontak dengan kami mulai sekarang. Zhao Yalan dan Li Wenyuan mengusir Zhou Yingying. Zhou Yingying tidak berdaya dan harus kembali ke Jiangbei. Ziran sudah siap. Kami akan segera pergi ke luar negeri. Kami telah berhenti dari pekerjaan kami. Dan keluarga akan bersamamu sampai anak itu keluar. Kata Zhao Yalan. Di bawah kontak keluarga Li Zhao, sebuah jet pribadi dengan cepat disewa. Tempat kontak Zhang Wentao ada di luar negeri. Itu relatif dekat dengan Daxia. Dan kondisi medisnya baik. Berangkat sore. Keberadaan Li Ziran dan Zhou Yingying semuanya ada di mata orang-orang seperti Watanabe Tianyi. Semuanya. Li Ziran akan tiba di Singguo malam ini pukul 12. Ini adalah peta jalan dan pengerahan personel mereka. Semuanya. Pergi dan bersiaplah. Cukup untuk menangkap Li Ziran. Dan Zhou Yingying tidak diperlukan. Tapi pihak Zhou Yingying juga harus mengambil tindakan. Jika kita menangkap dua, kita akan memiliki kendali lebih besar. Watanabe Tenichi mengambil alih situasi. Li Ziran akan ditangkap. Zhou Yingying juga akan ditangkap. Pada sore hari, keluarga Li Zhao dan beberapa staf medis profesional menemani Li Ziran dengan jet pribadi. Jet pribadi akan tiba di Bandara Star City, ibu kota negara, 8 jam kemudian. Lagi pula mereka tidak memikirkannya. Seluruh bandara disergap. Semua penerbangan ditangguhkan, dan semua orang dikosongkan. Menunggu Li Ziran dan yang lainnya adalah Jenderal Ye Junlin yang dikalahkan. Puluhan ribu master sedang menunggu di sini. Tinggal nunggu jet pribadi mendarat. Mereka akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Zhou Yingying baru saja kembali ke Jianghai dari Jiangbei. Dalam perjalanan ke keluarga Zhou Edberg Manor, ada penyergapan. Master yang diatur oleh Watanabe Tenichi sudah lama menunggu. Dapat dikatakan bahwa baik Li Ziran maupun Zhou Yingying berada di bawah kendali Watanabe Tianichi. Namun, saat ini, Ye Junlin berada di ujung utara, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan orang gila dari Istana Raja Darah. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Bandara Internasional Kota Bintang.
Penerbangan pribadi dari Jiang Bei mendarat dengan mantap. Li Ziran ada di sini. Semuanya perhatikan. Aku siap. Aku akan menembak langsung nanti. Watanabe Tianyi duduk di menara. Dan situasinya tidak terhalang. Orang-orang yang aku atur sudah menunggu di luar. Ayo cepat turun dari pesawat. Desak Zhang Wentao. Rombongan turun dari pesawat. Bab 1138. Semua orang dan XIAOJIA. Jauh di utara-utara. Di lapangan es yang tak berujung. Asap mesiu belum hilang. Dan ada mayat di mana-mana. Ye Junlin dan saudara-saudaranya baru saja menangkis serangan sengit dari Istana Raja Darah dan sedang beristirahat. Ye Junlin sedang duduk di atas batu besar, merokok. Hah. Tiba-tiba dia panik. Keringat di seluruh. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan khusus dari pikiran. Ups. Masalah terjadi. Ini firasat yang kuat. Ibu dan Ziran pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tapi urutan ini adalah level tertinggi di Daxia. Dan juga yang paling rahasia. Sangat tidak mungkin untuk memobilisasi beberapa orang untuk melindunginya karena urusan pribadinya. Satu-satunya harapan disematkan pada Duan Tianyang. Tapi dia mengerti bahwa kekuatan Duan Tianyang terbatas. Jika dia sengaja menjadi sasaran, Duan Tianyang tidak akan bisa menyimpannya. Tidak baik. Ziran dan ibunya pasti dalam bahaya. Ye Junlin mulai panik. Itu membuatnya berkeringat. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa kembali. Bagaimana melindungi keluarganya? Hanya ada satu pilihan antara negara dan negara. Faktanya, situasi Ye Junlin adalah situasi banyak prajurit di Daxia. Karena beban tugas, dia tidak bisa kembali berbakti kepada orang tuanya dan mengurus istri dan anak-anaknya. Bahkan melewatkan beberapa momen yang sangat penting dalam hidup. Kadang-kadang bahkan jika saya tinggal bersama keluarga saya, ketika saya tiba-tiba menerima pesanan, saya akan pergi tanpa pamit. Mengecewakan keluarga saya, kekasih saya akan kedinginan, teman-teman dan teman sekelas saya akan diasingkan. Saya tidak akan dipahami dan disalahpahami. Tetapi para prajurit tidak punya pilihan lain. Sangat tidak berdaya. Ingin menangis tanpa air mata. Mereka harus melindungi gerbang negara, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang stabil. Tidak hanya para prajurit, tetapi juga orang-orang di banyak industri. Ini masalahnya. Berkontribusi pada Daxia secara diam-diam, tetapi telah disalahpahami. Di era ini, seseorang perlu memberikan kontribusi sepanjang waktu. Di tempat-tempat yang tidak Anda ketahui, ada orang yang diam-diam memberikan segalanya. Bagaimana bisa tahun-tahun tenang, tetapi beberapa orang bergerak maju? Kehidupan yang baik dan stabil adalah pengorbanan banyak orang. Sama seperti Ye Junlin di depannya. Untuk memusnahkan Istana Raja Darah, dan untuk keselamatan Daxia. Dia harus menyerahkan keluarganya. Bahkan jika masih ada anak yang akan lahir di perut Li Ziran. Dia juga harus menyerah. Menyerah tanpa mengeluh. Dewa Perang. Demi adik ipar dan bibiku. Kita akan keluar semua. Tidak mematuhi perintah dan kembali. King Long melihat bahwa wajah Ye Junlin salah. Dan segera bertanya pada Ying. Ya, Dewa Perang. Sekali saja melanggar perintah. Ayo kembali untuk melindungi adik iparku. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Harimau putih berlumuran darah itu berlutut di depan Ye Junlin. Mereka benar-benar tidak ingin melihat Li Ziran dalam bahaya. Of. Semua orang berlutut dan memohon pada Ye Junlin. Ye Junlin mengangkat kepalanya, tidak membiarkan air mata mengalir. Dia menggertakkan giginya dan berkata, perintah militer itu seperti gunung. Tidak ada yang bisa tidak patuh. Terutama saya. Saya harus memimpin dengan memberi contoh. Tidak ada yang boleh menyebutkan ini. Saat dia mengenakan seragam ini, melangkah ke medan perang. Dia bukan lagi anak siapapun, bukan lagi suami siapapun, dan bukan lagi ayah siapapun. Dia adalah prajurit besar Daxia. Semua emosi pribadi harus dibuang. Suzaku sudah berteriak, apa yang harus aku lakukan? Bibi dan ipar perempuan benar-benar dalam bahaya sekarang. Sudah sebulan. Dan mereka pasti akan melakukannya. Bab 1139. Orang terdekat dengan Yejunlin, Dewa Perang Sura. Tidak ada yang diizinkan untuk memikirkannya.
dan Istana Raja Darah datang untuk membunuh lagi. Ye Junlin benar-benar tidak ada hubungannya. Istana Raja Darah kali ini terlalu kuat. Energi semua orang ada di Blood King Hall. Semuanya patuhi perintahku. Ikuti aku untuk bertemu. Teriak Ye Junlin. Bas. Pada saat ini, sebuah helikopter Yanlong berhenti di lapangan es. Beberapa Yanlong Wei turun. Mereka dengan cepat berlari di depan Ye Junlin, berlutut di tanah dan berteriak, "Temui Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang, tunggu. Kami memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Ah, ada apa? Ye Junlin ngeri. Yang lain juga bingung. Apakah sesuatu terjadi lagi? Yan Longwei dari ibu kota datang untuk memberitahunya secara pribadi. Apakah Dewa Perang Kunlun mengkhawatirkan keselamatan keluarganya? Yan Longwei bertanya sambil tersenyum. Ye Junlin mengangguk. Yah, aku sangat khawatir tentang mereka. Selama aku meninggalkan mereka, mantan jenderal yang kalah pasti akan melakukannya. Kelahiran kembali Istana Raja Darah kali ini adalah konspirasi pihak lain. Itu dirancang oleh penasihat militer besar kerajaan Yang, Watanabe Tenichi, untuk memindahkan Anda dari Daxia, untuk menyerang Anda keluarga dan mengancammu dengan ini. Yan Longwei tertawa. Hah. Ye Junlin tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Daxia tahu semua ini. Itu berarti ibu dan istri baik-baik saja. Yan Longwei tersenyum dan berkata, Dewa Perang Kunlun dan semua prajurit yang bertempur dalam pertempuran berdarah. Anda hanya perlu melindungi negara. Dan yakinlah bahwa semuanya ada di belakang keluarga Anda. Daxia akan selalu ada di belakang Anda. Sebuah kalimat sederhana. Daxia akan selalu berada di belakangmu. Tapi itu menyentuh hati ribuan tentara. Mereka melindungi semua orang. Tetapi juga ingin melindungi keluarga kecil. Seringkali hanya satu yang bisa dipilih. Disinilah ketidakberdayaan semua prajurit. Tapi mereka lahir di negara yang begitu indah. Mereka menjaga tanah air pegunungan dan sungai. Dan Daxia juga menjaga keluarga kecil untuk mereka. Dewa Perang Kunlun. Istri dan keluargamu akan pergi ke negara bintang. Hei! Hati Ye Junlin tenggelam. Li Ziran benar-benar pergi ke luar negeri. Mungkin membencinya. Lalu apakah mereka aman? Ye Junlin bertanya dengan suara rendah. Bandara Singwo Xingcheng. Watanabe Tianyi telah mengatur puluhan ribu ahli untuk menunggu. Begitu istrimu mendarat, mereka akan segera mulai. Yan Longwei mengubah topik pembicaraan. Tapi tolong yakinlah Kunlun God of War. Daxia telah mengirim seseorang. Watanabe Tenichi tidak perlu ditakuti. Siapa yang diutus? Ye Junlin tampak penasaran. Ini Chen Wudao. Setelah Yan Longwei menyebutkan nama itu, dia menarik napas dalam-dalam. Itu dia. Ekspresi Ye Junlin juga berubah. Berbicara tentang dunia militer Daxia, apakah dia memiliki pesaing? Memiliki. Hanya satu. Itu Chen Wudao. Di awal pertarungan pertamanya, Chen Wudao hampir menyamai rekornya. Dapat dikatakan menjadi yang kedua setelah dia. Dia dianugerahi Dewa Perang Kunlun dan menjadi Jenderal Kota Praja. Chen Wudao bernama Sura God of War dan dipindahkan kembali ke ibu kota. Alasan utamanya adalah Chen Wudao pada dasarnya kejam dan kejam. Seperti namanya, Sura. Dia sepertinya datang dari neraka. Dan kehadirannya berarti kehancuran. Dia telah menerima banyak kontroversi karena menghancurkan tahanan, dan penilaiannya umumnya positif dan negatif. Kemudian, untuk beberapa alasan, Chen Wudao dipindahkan kembali ke ibu kota. Temperamen pembunuh Chen Wudao ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi orang seperti Ye Junlin. Namun, dalam hal kekuatan tempur, Chen Wudao adalah yang paling dekat dengan Ye Junlin. Bab 1140/7 Killers. DESTROYTROOPS. GREEDYWOLF. Dia lebih cocok menjadi petarung. Bukan panglima tertinggi. Dengan Dewa Perang Asura, aku bisa yakin. Ye Junlin sangat tersentuh. Semua orang di Daxia tahu bahwa Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Sura selalu bertentangan. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa air dan api tidak cocok. Jika bukan karena identitas mereka berdua sebagai Dewa Perang Daxia yang agung, saya khawatir keduanya sudah bertarung sampai mati. Untuk mengatakan bahwa di dalam Daxia, siapa yang tidak menerima Ye Junlin? Hanya Chen Wudao.
Chen Wudao selalu tidak puas, dan Ye Junlin duduk di posisi Dewa Perang Kunlun. Dia percaya bahwa dia lebih kuat dari Ye Junlin, dan dia adalah yang paling memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini. Perselisihan antara keduanya terus berlanjut sampai sekarang. Menurut pendapat Ye Junlin, Chen Wudao, Dewa Perang Sura, tidak akan pernah melindungi Li Ziran untuknya. Tapi sekarang dia telah pergi. Itu menunjukkan bahwa Daxia berusaha keras untuk menggerakkan Chen Wudao. Itu juga menunjukkan bahwa Chen Wudao mengabaikan keluhan pribadinya di depan kepentingan Daxia. Chen Wudao tidak buruk. Aku berhutang budi padamu. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Setelah itu, bahkan jika dia menyerahkan posisi Dewa Perang Kunlun. Saat ini, Dewa Perang Asura sudah ada di Singguo Xingcheng, dan istrimu sama sekali tidak ada hubungannya. Selain itu, 3 master besar magang Dewa Perang Sura, menghancurkan pasukan, 7 pembunuhan, dan serakah serigala, akan melindungi ibumu. Tolong juga Dewa Perang Kunlun menghususkan diri dalam berurusan dengan Balai Raja Darah, dengan kami di belakang dan Daxia di belakang. Yan Longwei memberi hormat militer. Setelah Ye Junlin membalas hormat, dia memimpin tim ke dalam pertempuran untuk menghancurkan Istana Raja Darah. Jianghai, dekat keluarga Zhou Edberg Manor. Para master luar negeri akan memulai, tetapi merasakan hawa dingin di leher mereka. Tembakan panah berdarah berikutnya. Meskipun mereka mengirim semua ahli terbaik, mereka menghadapi 7 pembunuhan, serigala serakah, dan tentara patah yang lebih menakutkan dan haus darah. Mereka mewarisi sisi brutal dan haus darah dari tuan mereka, Dewa Perang Sura. Tangan di atas, tidak ada belas kasihan. Zhou Yingying selamat. Di sisi lain, Bandara Singguo Xingcheng. Melalui layar lebar, Watanabe Tianyi melihat Li Ziran dan rombongannya turun dari pesawat. Dengarkan pesananku. Dia hendak memesan, tapi dia mencium bau darah. Ketika dia berbalik, semua orang di sekitarnya jatuh dalam genangan darah. Ada seseorang di belakangnya yang menatap lurus ke arahnya. Pria itu tinggi dan kurus, dengan topeng iblis di wajahnya. Daxia Xiu, Asura God of War. Watanabe Tianyi menelan ludah. Biarkan orang-orangmu mundur dengan cepat. Jangan paksa aku untuk membunuh mereka semua. Aku akan melindungi Li Ziran, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Chen Wudao berkata dengan dingin. Watanabe Tianyi tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Bukankah kamu tidak cocok dengan Dewa Perang Kunlun? Bagaimana mungkin kamu melakukan perjalanan ribuan mil untuk melindungi wanitanya? Tidak mungkin. Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Sura selalu bertentangan. Di luar negeri semua orang tahu itu. Ya, itu benar. Ye Junlin dan saya memang tidak cocok. Dengan saya tanpa dia. Dengan dia tanpa saya. Tapi Anda telah mengabaikan premis. Kita semua dari Daxia. Tidak baik memiliki rencana untuk Daxia. Chen Wudao adalah dingin dan kejam. Ini adalah Watanabe Tianichi yang mengabaikan perasaan nasional keduanya. Di depan musuh, 2 orang bahkan bisa berjabat tangan dan berdamai. Tidak setuju dengan Ye Junlin adalah masalah pribadi. Di depan Daxia, masalah pribadi apapun dapat diletakkan. Aku benar-benar tidak menyangka. Yah, aku akan mundur. Watanabe Tianyi segera menyuruh semua orang untuk mundur. Dewa Perang Kunlun tidak mampu menyinggung. Asura God of War dia tidak mampu untuk menyinggung. Yang terakhir ini lebih seperti orang gila sembrono yang akan membalas dendam. Li Ziran dan rombongannya dijemput dengan selamat. Bersambung.